Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin thumma ila arwah masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan nazimu hadhihi al-qasidah al-Imam al-Busiri وشارحها الإمام ابن عجيبة بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam asy-syair al-arif billah al-imam al-Busiri fi qasidatihi al-burdah ila an qala al-faslu ats-tsaminu jihadun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ghazawatuhu ra'at qulubul ida amba'u bi'thatihi kanab'atin ajfalat ghuflan minal ghanami ma zala yalqahumu fi kulli mu'tarakin hatta hakaw bil qana lahman ala wadami waddul firara fakadu yaghbituna bihi ashalat ma'al iqbani warrakhami tamdil layadiya wa la yadruna iddataha ma lam takun min layalil ashhuril hurumi. Alhamdulillah. Awalan tama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di pertemuan di rutinan yang insyaallah diberkahi dan diridhai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kajian kita setiap malam Ahad pekan pertama dan ketiga di Bait Al-Habib Al-Mubarakbah. Kita mengkaji, kita mendengarkan syarah daripada qasidah burdah yang sangat terkenal karya Al-Imam Al-Busiri. Alhamdulillah, wallahu alam, lupa al-fagir, kita ini rutinan sudah berjalan 1 tahun lebih, yang jelas 1 tahun lebih. Alhamdulillah kita sudah membaca atau mendengarkan 7 bab daripada qasidah burdah. Qasidah burdah ini 10 bab. Kita sudah dengarkan syarahnya 7 bab. Sekarang kita ada di bab ke-8. Bab 8, bab 9, bab 10. Bab 8, bab 9, bab 10. Ini tinggal 3 bab lagi. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah, sehat afiah untuk terus hadir dalam kajian ini, sehingga ketika kita membaca burdah paling tidak kita bisa sedikit ingat dari apa syarat-syarat yang ada di qasidah burdah. Bukan hanya terbawa, kadang dengan qasidah itu tidak mesti tahu arti, kita bisa merasakan sedih, kita bisa merasakan rindu kepada Nabi, kita terbawa dengan nada, dengan mungkin khusyuknya atau ikhlasnya orang yang melantunkan qasidah. Itu semua pengaruh, tapi akan lebih berpengaruh kalau kita tahu artinya.
akan lebih berpengaruh kalau kita tahu makna daripada untaian syair yang dikarang oleh Al-Imam Al-Busiri. Tidak perlu dihafal, karena bukan waktu yang hafal lagi yang hadir mungkin. Tidak perlu dihafal. Dengarkan dengan seksama, insya Allah mudah-mudahan apa yang disyarahkan akan menempel di ingatan kita, sehingga ketika membaca qasidah burdah akan terlintas di benak kita syarah-syarah dari qasidah yang sudah dikarang oleh Al-Imam Al-Busiri, amin ya rabbal alamin. Karena kaidahnya gampang, umum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Saking jawabannya sudah jelas, tidak dijawab sama Allah. Ini kan di akhir ayat Allah bertanya, hal itu isim istifham atau adatus istifham. Cara untuk bertanya dengan kalimat-kalimat tertentu, salah satunya hal, apakah, kata Allah, yastawi, sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Ini tanda tanya. Kalau kita nulis bahasa Indonesia, di akhirnya ada tanda tanya. Apakah sama? Tapi ini tidak dijawab sama Allah. Kenapa tidak dijawab sama Allah? Karena jawabannya sudah sangat jelas. Jelas tidak samanya. Oleh karena itu tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun kita membaca qasidah burdah tidak mengerti maknanya, kita pasti tanpa diragukan mendapatkan keberkahan. Kita pasti mendapatkan pandangan dari Nabi kalau kita hadir. Jadi jangan jadi alasan, janganlah hadir majlis burdah, majlis bacaan burdah, nggak ngerti aku maknanya. Jangan, itu alasan yang salah. Tetap hadir walaupun tidak ngerti maknanya, karena yang hadir pasti mendapatkan nadrah, pandangan dari Nabi besar Muhammad SAW. Kalau dia hadir dengan niat yang tulus, pasti dapat. Baca Al-Quran, tahu atau tidak tahu artinya, mendapatkan berkah jelas. Cuman ada cumannya, ada lakin. Cuman apa? Orang yang membaca dengan paham artinya jelas, dia akan mendapatkan manfaat lebih banyak, lebih pakem, lebih mantap ke dalam hatinya daripada orang yang membaca atau mendengarkan tanpa tahu arti. Jadi tidak ada salahnya kalau kita misalkan membeli syarah terjemahan dari burdah. Mungkin Allah alam Al-Fakir tidak tahu ada atau tidak terjemahannya. Umpama ada, Masya Allah ada. Beli misalkan, kita baca terjemahannya. Tidak salah, bahkan sangat dianjurkan kita punya terjemahan Al-Quran, kita baca terjemahannya. Biar tadi dari orang yang baca tanpa mengetahui makna, kita akan meningkat dengan orang yang baca tapi tahu dengan makna. Kita akan rasakan beda rasanya beda. Yang kita cicipi selama ini tanpa mengetahui makna, dengan kita ketika sudah mengetahui makna, rasanya pasti beda. Jadi mudah-mudahan dengan kita rutin insya Allah mendengarkan syarah burdah ini, kita akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerti, untuk memahami sedikit paling tidak daripada qasidah yang sangat terkenal, yang sangat berkah, yang sangat mujarrab, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Busiri, amin ya rabbal alamin. Kita berada di fasal ats-tsamin, di bab ke-8 daripada qasidah burdah. Bab 8 ini menjelaskan tentang jihadun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghazawatuh, menjelaskan tentang jihadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita baca syair burdah tentang jihadun Nabi, kita akan sedikit kupas apa itu jihad dan apa kaitan Nabi dengan jihad. Jihad itu artinya berperang di jalan Allah. Walaupun secara lughatan,
secara bahasa jihad itu tidak mesti perang dengan pedang. Jihad itu termasuk jihad. Jihad itu artinya berusaha. Mujahadah. Jihad itu artinya berusaha. Ketika kita berusaha melawan kebiasaan yang tidak baik, itu juga jihad. Ketika kita berusaha untuk melawan hawa nafsu kita, itu juga jihad. Ketika kita berusaha melawan adat istiadat yang ada di Palembang atau di mana adat istiadat yang tidak baik, kita lawan untuk tidak kita ikuti arus tersebut, itu juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kalimat jihad di dalam Al-Quran yang banyak dimaksud oleh Allah. Salah satunya Allah katakan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang berjihad di jalan kami untuk kami, yaitu ini bukan jihad mesti bawa pedang. Maksud di sini jihad untuk berusaha untuk dekat dengan Allah, berusaha untuk menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanahdiyannahum subulana, kata Allah, akan kami beri kepadanya jalan menuju kepada kami. Jadi harus ada usaha dulu dari kita. Harus ada apa? Harus kita dulu yang open. Harus kita dulu yang membuka hati kita, sehingga kalau sudah kita tulus membuka hati kita, tidak akan capek, kita langsung diberi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus kita dulu nada baru dikasih sama Allah. Kalau gelasnya ketutup, tidak bisa kemasukan lagi. Tapi kalau gelasnya terbuka, hati kita terbuka dan kosong, bersih, tidak ada kotoran, lanahdiyannahum subulana, akan diberi, akan diisi wadah tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengertian ini juga disabdakan, dijelaskan kepada Nabi oleh Nabi kepada sahabat. Nabi Muhammad SAW ketika selesai peperangan Tabuk atau Badar, khilaf ulama, sampai ke Madinah, kata Nabi, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kata Nabi, kita pulang dari peperangan yang kecil, dari jihad kecil ke jihad yang besar. Sahabat bingung, kita baru balik dari perang Badar, 313 lawan 1000 pasukan, dengan perlengkapan yang sangat minim, sangat sederhana sekali muslimin, lawan 1000 perlengkapannya komplit. Atau peperangan Tabuk melawan pasukan Romawi, capek. Kata Nabi, itu masih jihad yang kecil. Ada jihad yang lebih besar. Apa ya Rasulullah? Jihadun nafs. Nah ini digambarkan sama Nabi, bahwasannya mafhum pemahaman jihad itu bukan harus kita membunuh orang kafir, tapi pemahaman jihad juga kita jihad diri kita. Jadi pemahaman itu sudah dijelaskan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan melawan orang kafir itu kata Nabi jihad kecil. Kenapa jihad kecil? Kelihatan musuhnya, jelas musuhnya. Tapi melawan hawa nafsu itu paling susah. Bahkan lebih susah dari setan itu melawan hawa nafsu. Dengan bukti di bulan Ramadan Allah kasih bukti. Jadi kita dikasih alasan untuk tidak mengikuti jalan Allah. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. La ikraha fid din, kata Nabi. Tidak ada paksaan di dalam agama. Kenapa? Kenapa tidak ada paksaan? Tidak boleh kita maksa. Kalau kau tidak masuk Islam, aku bunuh. Tidak boleh. Karena sekarang tidak ada jihad. Kenapa tidak ada paksaan? Karena kata Allah, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Sudah jelas mana yang hak, mana yang batil. Jadi sudah tidak ada paksaan. Dan tidak ada argumen, tidak ada alasan nanti di hadapan Allah ketika tidak mau iman kepada Nabi. Sudah jelas galau kata Allah. Nah, jadi salah satu contoh bahwasanya hawa nafsu lebih parah, lebih berat kita melawannya daripada setan. Setiap tahun di bulan Ramadan Nabi mengatakan setan dibelenggu. Walaupun ulama macam-macam mencarahkannya, cuma cara yang paling muktamad, yang paling ini memang dibelenggu betulan. Setan dibelenggu, tapi masih banyak yang tidak puasa, banyak yang tidak sholat, banyak yang maksiat, masih banyak maling, begal di mana-mana.
Rata-rata muslimin kalau follow itu. Rata-rata wong Islam. Dari mana ini? Dari hawa nafsu. Setan libur di Ramadan. Tapi yang gerak hawa nafsu. Makanya digambarkan sama Nabi, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang yang kecil ke perang yang besar. Melawan hawa nafsu itu bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, bukan 30 tahun. Seumur hidup kita akan terus melawan hawa nafsu kita. Seumur hidup. Barang siapa yang mengaku atau merasa dirinya atau hawa nafsunya sudah tidak akan mengajak dia lagi untuk maksiat, berarti dia membuktikan bahwasannya sudah tertipu oleh hawa nafsu. Jadi ngasau sudah, hawa nafsu aku sudah tunduk sama aku. Itu saat itulah dia sudah dikalahkan oleh hawa nafsunya. Tidak ada selesainya perang kita melawan hawa nafsu. Bahkan hawa nafsu ini kadang di satu posisi, di satu kesempatan dia pakai topeng ini. Di kesempatan yang lain, di tempat yang lain dia berubah lagi topengnya. Jadi musuh yang tersembunyi yang ada pada diri kita. Kadang hawa nafsu dengan topeng syahwat wanita. Kadang hawa nafsu dengan topeng makanan yang haram, duit yang haram. Kadang hawa nafsu dengan topeng ibadah. Kadang hawa nafsu dengan topeng jubah imamah. Kadang hawa nafsu dengan topeng masjid, dengan topeng Al-Quran, macam-macam hawa nafsu. Jadi melawan hawa nafsu itu memang musuh terberat kita. Kalau orang kafir jelas itu, jelas pakai salib, jelas tidak menyembah Allah, jelas tidak iman sama Nabi. Hawa nafsu tidak. Dia melihat ini orang tidak bisa, kita serang pakai topeng wanita, kita serang pakai topeng majlis taklim, pakai topeng majlis taklim. Itulah bahayanya hawa nafsu. Dan tidak bisa kita menang melawan hawa nafsu kecuali kita dididik oleh guru yang sudah menang melawan hawa nafsunya. Sahabat, bagaimana mereka terdidik hawa nafsunya? Dididik sama Nabi Muhammad SAW. Tabi'in dididik sama gurunya sahabat. Tabi'in dididik sama gurunya tabi'in. Terus ini. Setiap orang yang bisa mendidik hawa nafsu orang lain, pastikanlah itu orang hawa nafsunya sudah dididik oleh gurunya. Karena tidak bisa menang melawan hawa nafsu kecuali ala yadi syekhin salik wasil. Ini banyak diterangkan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitab beliau Al-Uqud Al-Muhammadiyah. Beliau setiap membahas, Imam Ghazali juga begitu. Dalam kitab Ihya, setiap membahas penyakit hati, setiap membahas masalah hawa nafsu, pasti di akhirnya mereka akan menyampaikan pesan kepada kita bahwasanya tidak bisa kalian menang melawan hawa nafsu kecuali dididik oleh guru yang sudah menang melawan hawa nafsunya. Tidak bisa, aku nak lawan dewek hawa nafsu aku, tidak perlu berguru. Tidak perlu mondok, tidak perlu hadir majlis taklim, tidak perlu intisab, bernisbat ke satu guru. Tidak perlu. Aku bisa dewek dengan ibadah bohong. Dia pasti akan dikalahkan oleh hawa nafsunya. Karena hawa nafsu tadi bahaya sekali, punya macam-macam cara untuk mengalahkan kita. Nabi Yusuf saja mengatakan inna nafsa la ammaratum bisu wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu. Ini Nabi Yusuf As-Siddiq Ibnu Siddiq kata Nabi. Nabi Muhammad mensifatinya As-Siddiq bin Siddiq, orang yang sangat jujur, yang sangat dekat dengan Allah, putra orang yang sangat Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi wassalam. Itu masih mengatakan wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratum. Aku tidak mensucikan nafsuku. Karena beliau tahu kalau beliau padahal nafsu beliau jelas sudah suci. Siapa yang tahan? Diajak oleh wanita yang cantik, yang kaya raya, punya semuanya di tempat dan mempunyai kesempatan yang hati yang tahu. Takut Nabi Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ra'a burhana rabbi. Nabi Yusuf. Orang yang kayak gitu masih mengatakan
wa ma ubarri'u nafsi. Aku tak mensucikan diriku, tak mensucikan hawa nafsuku. Jadi malu kita. Kalau kita yang belum apa-apa, sholat kadang tinggal, sholat sunnah apalagi, Quran kadang baca kadang tidak, itu mensucikan hawa nafsu kita. Oh, itu malu sekali. Seperti Nabi Yusuf saja tidak mensucikan hawa nafsunya. Nah, jadi pemahaman kita tak usah jauh-jauh, pemahaman jihad itu bukan hanya jihad melawan orang kafir di medan pertempuran, tapi pemahaman jihad juga yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan adat istiadat yang tidak baik. Itu juga jihad. Adat, kalau kawinan sudah biasa ada adat ini, kita lawan, itu jihad. Ada acara habis lebaran misalkan biasa adat yang tidak baik, yang tidak bagus, jelas tidak diridhai sama Nabi, kita lawan, itu juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pemahaman jihad secara istilah, mobil khusus istilah as-sirah, istilah tarikh, istilah sejarah, pemahaman jihad adalah berperang melawan orang-orang kafir. Dan jihad ini kaitannya sangat erat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sendiri mengatakan salah satu nama Nabi Muhammad Nabiyul Malahim, Nabi Al-Malahim. Apa itu arti malahim? Malahim itu jamak dari malhamah. Malhamah itu artinya peperangan, dijamak jadi malahim. Artinya Nabi yang ikatannya dengan perang itu sangat erat sekali. Itu Nabi Muhammad. Termasuk syariat yang tidak akan dihapus, kata Nabi Muhammad, wal jihadu madhin ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, jihad itu akan terus ada, kemasyru'annya, kewajibannya jihad dan dinonaktifkan sampai kapanpun. Sekarang masih ada masyru'iyatul jihad, masih wajib kita meyakini jihad itu wajib. Jihad itu ada. Jihad termasuk syariat Nabi. Iya, sampai kapan? Sampai nanti hari kiamat. Walaupun kapan bisa diaktifkan, kapan bisa dilakukan, itu tergantung syarat-syarat yang sudah ditentukan. Tidak boleh tiba-tiba sekarang lagi aman, negara lagi tidak ada musuh dengan orang lain, tahu-tahu ada orang dengan sukarela dia mengebom dirinya, itu salah. Itu salah. Apalagi gambaran yang baru-baru ini yang beberapa tahun terakhir kita alami, yang dibom tempat orang muslim, yang dibom masjid, yang dibom syekh wali yang lagi ngajar, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di Damaskus sana beliau meninggal karena bom. Bomnya siapa? Tadi ISIS itu di masjid, bomnya salah tempat. Ini lihat, yang dikalahkan oleh hawa nafsu, ini kalah sama hawa nafsu. Jadi kita berheran, ini orang tidak paham agama, atau orang bodoh, atau orang gila yang dibom masjid, kajian, lagi daras, lagi majlis Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dibom sama salah tempat. Seharusnya ngebom tempat orang kafir, tempat muslim dewek dibom. Nah, itu contoh orang kalau sudah dikalahkan oleh hawa nafsunya dari segi otaknya itu miring akhirnya. Nah, jadi tetap kita yakin jihad itu wajib, tapi kapan bisa dilaksanakan itu menurut harus mengikuti apa yang sudah diterapkan oleh syariat Islam. Syarat-syaratnya tertentu, yang dilawan betul orang kafir, bahkan sebelum dilawan harus ditanya lagi, benar tak dia ini kafir? Sahabat Nabi lihat di zaman Nabi atau setelah zaman Nabi, ketika mau memerangi satu kelompok, tidak langsung mereka serbu. Dengar dulu, ada azan tidak di situ? Kalau ada azan berarti mereka sudah muslimin, jangan sampai. Dikirim dulu utusan, dipastikan lagi betul apa mereka itu kafir atau betul mereka murtad misalkan. Sudah yakin betul murtad, betul kafir, ditawari lagi masuk Islam. Dengan masuk Islam, bayar pajak. Dengan bayar pajak, jadi bukan langsung tiba-tiba nyerbu perang bom bunuh, bukan begitu Islam. Banyak rentetannya, banyak persiapan dan mukaddimahnya, baru terjadi peperangan. Itulah peperangan
yang diterapkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, dan orang kafir berusaha pengen Nabi Muhammad itu dituduh dengan Nabi yang suka darah, yang haus darah. Itu orang kafir. Padahal kalau dibandingkan peperangan Nabi atau peperangan Islam dengan peperangan yang terjadi dari misalkan dari kaum Romawi, Yunani, atau dari kaum Yahudi, atau dari kaum Persia, itu jauh lebih sadisan mereka. Jadi kalau sekarang Israel melawan Palestina, kurang sadis apa itu? Nah, ini salah satu gambaran. Tapi kalau pas lagi damai, mereka nuduh Islam, mereka nuduh Nabi Muhammad, Nabi yang haus darah. Macam-macam dituduh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelek-jelekan Islam. Kalau irhabi itu kalau orang yang mempunyai pemahaman yang salah dikit langsung Muslim, dikit-dikit Muslim, disalahkan dikit-dikit teoris, irhabi itu teoris, irhabi itu bahasa Arabnya, teroris Muslim, teroris Muslim, dinisbatkan terus setiap ada pertumpahan darah kepada Muslim. Buktinya sekarang lihat tuh, itu Yahudi itu yang haus darah, yang tidak tahu aturan. Coba lihat aturan Nabi Muhammad ketika jihad di jalan Allah. Kata Nabi, awas kalian. Kalau Nabi tidak pergi, Nabi mengirim pasukan, itu wasiat Nabi panjang. Jangan membakar sesuatu tempat. Jangan mengusik rumah ibadah. Jangan membunuh orang tua. Jangan membunuh perempuan. Jangan membunuh anak kecil. Orang yang mengurung dirinya dalam rumah jangan diserbu. Itu Nabi. Aturan Nabi itu tidak boleh semua. Tempat ibadah, takdis, ini walaupun mereka sesat di gereja atau Yahudi di tempat ibadah yang sesat jelas, cuman ini kan syekh mu'adzam. Dan Nabi azim, Nabi yang mulia, memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh orang lain. Dimuliakan sama Nabi. Jangan ganggu tempat ibadah, jangan. Tidak boleh diusik, kata Nabi, tempat ibadah. Ini aturan peperangan Nabi Muhammad. Yang sampai sekarang belum ada negara manapun yang menerapkan aturan yang mulia ini. Nah, jadi jangan sampai kita tertipu dengan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa ratus ribu dari mulai perang Israel sama Palestina. Yang ini yang sekali ini saja. Tidak usah dihitung dari awal. Yang sekarang ratusan ribu atau ribuan yang sudah meninggal, ratusan ribu yang terluka parah. Coba lihat peperangan Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Mutawalli Sya'rawi dalam kitabnya Ghazawatun Nabi SAW, beliau ngitung peperangan Nabi. Dari Nabi awal diizinkan untuk berperang sampai Nabi meninggal, itu jumlah yang terbunuh hanya 1.000 orang dari orang kafir. Jumlah peperangan Nabi yang Nabi ikuti, kita bahas sedikit. Yang Nabi ikuti dari peperangan, jadi ada istilah ghazwah, ada istilah sariyah, beda. Ghazwah itu peperangan yang dihadiri oleh Nabi besar Muhammad SAW. Itu namanya ghazwah. Peperangan yang dihadiri Nabi namanya ghazwah. Peperangan yang tidak dihadiri Nabi terjadi di zaman Nabi, cuma tidak dihadiri oleh Nabi, artinya Nabi mengirim pasukan, itu namanya sariyah. Namanya sariyah. Berapa jumlah peperangan yang dihadiri atau yang diikuti oleh Nabi besar Muhammad SAW? Ulama mengatakan, Al-Imam Ibn Hajar mengatakan 19, Al-Imam Abu Ya'la mengatakan 21, Sa'id bin Musayyib meriwayatkan 24, Al-Imam Ibn Sa'ad wal Imam Al-Waqidi, dan ini yang paling muktamad karena ini paling terakhir dari ulama ahli sejarah, mengatakan 27 jumlah peperangan yang dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Sisanya Nabi tidak hadir, Nabi hanya mengirim sahabat beliau dan dijadikan satu pemimpin dari sahabat. 27 peperangan Nabi. Sekalian kita bahas. Kapan awal peperangan Nabi Muhammad SAW? Dari 27 tadi, Nabi itu
Kalau kita baca sejarahnya, tidak awal Nabi diutus langsung jihad. Kapan jihad itu? Nabi itu kapan jihad? Nanti pas sudah di Madinah. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, diganggu, dicaci, dimaki, dilempari, rumahnya di depan rumahnya ditaruh duri, depan rumahnya ditaruh kotoran onta, lagi sholat Nabi, macam-macam gangguan yang belum ada jihad itu, belum ada perang. Jadi orang kafir ini lupa dengan 13 tahun yang Nabi itu, ingatnya cuma 8 tahun atau 9 tahun yang Nabi jihad. Oh, Nabi Muhammad tuh haus darah. Mana 13 tahun? Coba dia 13 tahun Nabi berdakwah, tidak diizinkan perang oleh Allah. Bukan Nabi takut, bukan Nabi pengecut. Dengan bukti ketika Abu Talib merayu Nabi untuk tidak terlalu ekstrim dakwahnya, tidak mencaci Tuhan-Tuhan berhala, apa kata Nabi? Wallahi ya am, demi Allah wahai pamanku, kalau mereka meletakkan law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ma taraktu hadzal amra illa an yaqdiyallahu baini wa bainahum. Demi Allah wahai pamanku, kalau sampai matahari di tanganku kanan, bulan di tanganku yang kiri, artinya Nabi dijadikan raja, dijadikan Tuhan, atau aku sendirian, itu aku tidak akan meninggalkan urusan ini, dakwah ini, sampai aku yang kalah atau mereka yang kalah. Kuatnya semangat dakwah Nabi Muhammad SAW. Walaupun aku dewean, tidak peduli, kata Nabi. Dan Nabi tidak takut. Sahabat yang di samping Nabi, apakah kita kira pengecut? Sahabat yang di samping Nabi, sahabat-sahabat hebat. Sayyidina Hamzah pendekar, Sayyidina Umar pendekar. Bahkan di antara sahabat Nabi itu ada yang dibandingkan dengan Alfu Faris, dengan 1000 pasukan. Jadi satu orang bisa dibandingkan kalau ikut berperang itu kerusakan atau banyak yang dia kalahkan dengan 1000 pasukan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dibandingkan dengan 1000 pasukan. Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib, Umar bin Khattab dengan 1000 pasukan. Itu semua ada di samping Nabi ketika di Mekah. Dan Sayyidina Umar bukan sekali dua kali, sering izin kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kita tidak lawan? Kita ini benar, kita di jalan Allah, kita di jalan yang benar. Kenapa kita lawan ya Rasulullah? Kenapa kita menerima cacian mereka? Apa jawab Nabi? Aku adalah utusan Allah dan aku akan melaksanakan apa yang diperintahkan olehku. Nah, jadi 13 tahun dari masa dakwah Nabi itu tidak ada jihad di jalan Allah. Allah turunkan ayat fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Kata Allah, maafkan, lupakan. Baik, lihat. Mereka dicaci. Yang lebih menyakitkan lagi, mereka melihat Nabi mereka yang dicaci. Mereka melihat saudara seagama mereka yang lemah. Bilal disiksa, Ammar disiksa, Sumayyah disiksa, ibunya Ammar, Yasir, bapaknya Ammar. 2 orang ini sampai meninggal dunia karena disiksa. Itu yang lebih menyakitkan mereka. Tapi perintah dari Allah di atas segalanya. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Kata Allah, maafkan, lupakan, jangan kalian balas. Artinya jangan kalian balas sampai datang perintah Allah. Bukan besok langsung datang. 13 tahun. Ketika mereka hijrah ke Madinah, baru di situ ada izin dari Allah. Jadi istilahnya periode pertama dari dakwahnya Nabi tidak ada jihad, belum diizinkan selama 13 tahun. Kemudian ketika hijrah ke Madinah baru ada izin, udzina, diizinkan oleh Allah. Baru sekedar izin. Izin ini kata ulama seperti mubah. Boleh, wajib tidak. Ini periode kedua. Periode kedua dari jalan dakwahnya Nabi dan kaitannya, ikatannya dengan jihad di jalan Allah. Yang kedua, izin cuma. Kata Allah, silahkan. Yang mau membalas, yang mau melawan, kalian mau perang, silahkan. Tapi belum wajib. Sampailah turun ayat yang ketiga, waqatilu, baru itu perintah untuk jihad wajib. Tapi siapa yang diperangi?
wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu, kata Allah. Perangi orang yang memerangi kalian. Perangi kelompok yang mau mengganggu kalian. Wajib hukumnya. Jadi kalau ada yang ganggu, wajib balas. Ada yang ingin nyerang Madinah, wajib kalian serang. Ada yang mengancam ketenteraman umat muslim, wajib kalian serang balik. Jadi periode ketiga atau marhalah, putaran ketiga itu, kalau yang pertama tadi belum dapat izin, yang kedua diizini tapi belum wajib, yang ketiga wajib tapi wajibnya untuk melawan, artinya untuk balas baik. Yang ganggu baru balas ganggu. Yang niat mau memerangi kalian baru kalian perangi. Itu berarti musyrikin, kafir, Yahudi, Nasrani yang tidak mengganggu kalian, tidak boleh kalian perangi. Itu marhalah ketiga. Sampailah datang di tahun 9 Hijriah, ini udah Nabi mau wafat, udah kurang 2 tahun lagi dari Nabi wafat, marhalah keempat. Putaran keempat atau periode keempat, baru di situ Allah katakan waqfaqtulul musyrikina kafah. Bunuhlah semua orang kafir. Perangi setiap orang musyrik. Baik tadi musyrik memerangi kalian atau tidak memerangi kalian. Nah, ini periode keempat. Makanya kenapa setelah semua selesai dari Jazirah Arab, semua udah bersatu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di zaman beliau langsung, ayo kita perangi Romawi. Padahal pada saat itu Romawi tidak mengusik umat muslim. Kita perangi Persia. Padahal pada saat itu Persia tidak mengusik umat muslim. Tapi karena perintah yang keempat, terakhir sudah ini, di surat Taubah. Surat Taubah ini termasuk surat terakhir yang diturunkan oleh Allah di tahun 9 Hijriah. Di situ Allah perintahkan, perangi semua musyrik. Perangi. Sampai kapan? Sampai, tapi tadi dengan 3 syarat. Dengan 3 tahapan. Pertama, tawari Islam. Tidak mau Islam, bayar pajak, jizyah. Tidak apa-apa kalian tak masuk Islam, tapi bernaung di bawah naungan daulat Islam dan setiap tahunnya wajib bayar pajak. Tidak mau, baru yang ketiga diperangi oleh mereka. Nah, ini 4 marhalah. Jadi jangan kita kira Nabi itu perang langsung dari Nabi langsung perang itu. Pertama 13 tahun tidak diizini sama Allah. Setelah itu baru datang izin. Setelah itu baru datang kewajiban untuk jihad, tapi hanya melawan yang mau memerangi mereka. Yang terakhir di tahun 9 Hijriah, di akhir sudah, baru perangi setiap orang musyrik. Nah, jadi itu 4 putaran atau 4 periode daripada kaitan jihad dengan agama Islam, dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jumlah peperangan yang dihadiri oleh Nabi itu pendapat yang utama tadi 27 peperangan. Kita sebutkan secara cepat. Di tahun kedua Hijriah, tahun kedua Hijriah ini tahun yang di situ diizinkan untuk berperang. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Itu di tahun kedua Hijriah. Beberapa peperangan terjadi, ada 8 peperangan terjadi di tahun itu. Pertama, peperangan Waddan namanya. Rata-rata nama tempat semua ini. Kemudian Bawat, kemudian Ashira, yang keempat Badar pertama, yang kelima Badar kedua, Badar yang besar yang sering kita ceritakan, itu yang kelima. Yang keenam peperangan Bani Salim, yang ketujuh Bani Qainuqa, yang kedelapan peperangan As-Sawiq. 8 peperangan di tahun kedua Hijriah. Di tahun ketiga Hijriah ada 4 peperangan. Pertama, Ghazwah di Amr. Yang kedua, Bahran. Yang ketiga, peperangan Uhud, yang juga terkenal ceritanya. Yang keempat, peperangan Hamra'ul Asad. Di tahun ketiga, 4 peperangan. Di tahun keempat Hijriah, 3 peperangan. Ghazwah Bani Nadir, ini Yahudi. Ghazwah Najd, Ghazwah Badril Akhirah, 3 peperangan. Di tahun kelima, 3 peperangan. Ghazwah Dumatil Jandal. Kemudian Ghazwah Khandaq, yang terkenal juga ceritanya, sering kita bahas. Ghazwah Bani Quraidah, ini juga Yahudi. Di tahun ke-6,
4 peperangan. Ghazwah Bani Lihyan, Ghazwah Dhi Qirid atau Dhi Qarid, Ghazwah Sulhul Hudaybiyah, kemudian Ghazwah Bani Mustalik. Di tahun ke-7 3 peperangan. Ghazwah Khaybar, Ghazwah Umratul Qadha, Ghazwah Dhatir Riqa. Di tahun ke-8 Hijriah 4 peperangan. Sariyah Mu'tah. Ini sebenarnya Mu'tah ini bukan Ghazwah. Mu'tah ini Sariyah. Jadi Sariyah itu yang tidak dihadiri oleh Nabi. Cuman sebagian ulama memasukkannya ke Ghazwah saking banyaknya pasukan yang dikirim sama Nabi. Biasanya Sariyah itu Nabi kirim 200, 300 pasukan. Mu'tah tidak, lebih dari itu. Lebih dari bahkan hampir 1000. Ya, lupa Al-Fakir berapa tepatnya. Dan terjadi peperangan yang sangat sengit. Sampai 3 panglima meninggal. Kata Nabi, panglima perang pertama Zaid bin Harithah. Kalau Zaid meninggal, maka Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far meninggal, maka Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah meninggal, ini wong yang dengar itu, 3 orang udah tahu bakal meninggal kan. Kenapa? Kalau Nabi yang ngomong. Kata Nabi fulan, kalau dia meninggal, berarti ini meninggal. Nabi sudah tahu. Dan mereka tidak, tidak jadi. Kenapa? Bakal meninggal, tidak jadi metu. Tidak, tetap metu. Jadi Nabi sebelum mereka keluar udah disiapkan. Kata Nabi, panglima pertama Zaid, amirnya. Kalau Zaid meninggal, maka Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah bin Rawaha meninggal, maka Ja'far bin Shadiq, Ja'far as-Shadiq, misal Nabi Daud. Kalau Ja'far juga meninggal, maka amruhum syura bainahum. Maka silahkan pasukan musyawarah jadikan siapa panglima kalian. 3-3-nya itu bakal meninggal. Udah yakin mereka. Karena disebut sama Nabi. Kalau ini kalau-nya Nabi itu pasti terjadi. Betul. Di peperangan itu 3-3-nya meninggal. Maka mereka musyawarah, diangkatlah Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid baru masuk Islam. Jadi ini peperangan, dan ini pertama kali melawan pasukan Romawi. Jadi melawan pasukan Romawi itu di tahun ke-8 pertama kali. Sengit peperangannya, melawan pasukan yang banyak. Khalid bisa menang dengan taktik yang sangat cerdas. Makanya oleh sebagian ulama dimasukkan ke daftar Ghazwah. Padahal sebetulnya dia Sariyah. Sebetulnya namanya Sariyah. Sariyah itu yang tidak dihadiri oleh Nabi. Tapi saking sengitnya peperangan tersebut, dan Nabi menceritakan kepada sahabat yang di Madinah seakan-akan Nabi hadir, makanya dinamakan atau dimasukkan daftar Ghazwah. Itu ya, paham insyaallah. Ya, karena Nabi pas waktu terjadi peperangan, Nabi monitor di Madinah. Sahabat depan Nabi ngomong, Zaid meninggal, nangis Nabi. Jadi Nabi nyaksikan seakan-akan beliau hadir di situ, padahal beliau sudah hadir. Kata Nabi, dibawa oleh Abdullah bin Rawaha, Abdullah juga meninggal, nangis Nabi. Ini sahabat dekat kan. Dipegang oleh Ja'far pegang teguh sampai tangan kanannya dipotong, dia pegang bendera dengan tangan kirinya dipotong, dia sampai dia terbunuh. Habis itu kata Bina, Ja'far datang, Allah ganti dengan sayap, tangannya dengan sayap di surga. Jadi karena alasan-alasan tersebut, akhirnya Mu'tah ini awalnya daftarnya di Sariyah karena Nabi tidak hadir, dimasukkan oleh sebagian ulama kepada daftar Ghazwah yang dihadiri seperti Nabi hadir. Itu di tahun 8. Kemudian setelah Sariyah Mu'tah, Fathu Mekah di bulan Ramadan. Setelah Fathu Mekah, Ghazwah Hunain. Setelah Hunain, Taif. Ini di tahun 8. Jadi di tahun 8 Hijriah terjadi 4 peperangan, dan semua ini peperangan hebat. Dari Mu'tah, Fathu Mekah, Hunain, dan Taif. Di tahun 9 Hijriah cuma 1 peperangan, yaitu peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk, dan ini terakhir peperangan Nabi. Nabi peperangan ini istilahnya ingin balas yang di Mu'tah. Di tahun kemarin, tahun 8, pasukan muslimin banyak yang gugur melawan Romawi. Tahun depannya kata Nabi, kita lawan mereka. Ini peperangan Tabuk di tahun 9 Hijriah. Di tahun 10 tidak ada peperangan. Di tahun 11, awal tahun 11, Nabi Muhammad meninggal dunia. Jadi ini daftar peperangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai di tahun kedua Hijriah. Jadi cuma 8 tahun. Tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 tahun afwan. Cuman 7 tahun masa peperangan Nabi Muhammad. Terjadi 27 peperangan. Jumlah yang meninggal dari musuh Nabi
cuma 1.000. Dan 1.000 ini setengahnya Bani Yahudi Bani Quraidah di tahun kelima. Nah, di tahun kelima itu terjadi 3 peperangan. Pertama Dumatil Jandal, yang kedua Khandaq. Di peperangan Khandaq ini Nabi melawan musyrik Mekah. Ada Yahudi, kabilah Yahudi yang terakhir masih ada di Madinah, namanya Yahudi Bani Quraidah, ingkar janji sama Nabi. Ingkar janji. Janjinya apa? Janjinya tidak bantu musuh Nabi. Ini ketika musuh udah di depan Nabi, mereka ingkar janji dan membantu Nabi. Selesai Nabi mengalahkan musyrik Mekah, Nabi pulang ke rumah mau meletakkan pakaian perangnya, turun malaikat Jibril. Ya Rasulullah, kami para malaikat belum melepaskan baju perang. Kemana kata Nabi? Ke Bani Quraidah. Mereka ingkar janji. Yahudi ini ingkar janji pas lagi genting-gentingnya. Sampai sama Allah disifatkan di dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab. Bagaimana idz balagatil qulubul hanajir, hati ini jadi kata Allah mensifati bagaimana sahabat saking takutnya atau gentingnya saat itu sampai hati ini jantung nggak metu. Saking takutnya. Ya, musuh di depan, musuh di belakang. Di depan musyrik Mekah, di belakang Yahudi yang khianat. Nah, Allah kalahkan, panjang ceritanya bukan di sini tempatnya. Allah kalahkan. Ketika selesai musyrik balik ke Mekah dan yang mati-mati, Allah perintahkan Nabi untuk memerangi Bani Quraidah. Dikepung sama Nabi selama 20 hari lebih. Sampailah mereka mau nyerah, pasrah dengan keputusan teman mereka dulunya, tapi sekarang udah jadi sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Kata mereka, wahai Muhammad, kami mau pasrah, tapi tidak mau pasrah dengan hukuman Yahudi. Ngeyel bahasa Jawanya. Peka, ahmak, sudah ingkar janji sama Nabi, dikepung, tidak mau melawan, tidak berani, takut, pengecut. Kalau suruh melawan ada pada takut, paling pengecut Yahudi. Terus mereka mau turun, pasrah, membuka pintunya, gerbangnya dengan satu syarat, yang harus ngasih hukuman penengah antara kita, wahai Muhammad, Sa'ad ini kawan kami dari dulu. Tapi Sa'ad udah jadi sahabat Nabi. Sa'ad seperti Abu Bakar As-Siddiq fi al-Muhajirin, kalau di Ansar ada Sa'ad bin Mu'adz. Oke, kata Nabi. Nabi tidak takut, Nabi tahu iman Sa'ad tidak bakal tertipu dengan janji-janji Yahudi. Turun Sa'ad. Kata Sa'ad, sepakat kalian Yahudi dan Muslimin, di Muslimin ada Nabi, dengan keputusanku, kata Nabi, kami sepakat. Silahkan kau ambil keputusan, wahai Sa'ad. Apa jawab Sa'ad? Kata Sa'ad, aku beri keputusan, setiap laki-laki yang sudah balik, sudah dewasa, dipenggal kepalanya. Wah, ini keputusannya. Dikira Yahudi, Sa'ad ini paling kita paling diusir, kita paling diminta harta. Apa keputusan Sa'ad? Setiap laki-laki yang sudah dewasa, sudah balik, dipenggal kepalanya. Wanita dan anak-anak dijadikan budak. Apa jawab Nabi? Qad hakamta bi hukmillah ya Sa'ad. Wahai Sa'ad, kau telah memberi hukum, keputusan dengan hukum Allah. Itu yang benar memang. Diperiksa. Yang jelas sudah besar, sudah balik, tidak diperiksa. Yang ragu, ini sudah balik atau belum, diperiksa. Maaf. Diperiksa dengan dilihat bulu kemaluannya. Kalau sudah tumbuh, ini sudah balik, dimasukkan. Disitulah dipenggal Yahudi, kurang lebih 500 Yahudi. Dipenggal, digali parit sama Nabi, diletakkan mereka semua di situ, dipenggal satu-satu. Dan Nabi melihatnya, Nabi menyaksikannya. Ini termasuk gambaran contoh bagaimana kuatnya, kerasnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah juga kalau kita ngomong Nabi itu Rahman, Nabi itu saya. Ada tempat-tempatnya. Ada di tempatnya Nabi keras, di tempatnya Nabi tidak bisa. Ini mereka khianat. Dan khianatnya bukan kita lagi santai di rumah, kita lagi menghadapi musuh di depan. Mereka khianat di belakang. Bahkan di peperangan yang mereka khianat diriwayatkan perempuan pun ikut berperang. Kenapa? Karena laki-laki di depan, di luar Madinah. Di kota Madinah bagian belakang perempuan. Jadi perempuan ikut berperang melawan tadi yang dari belakang. Jadi kurang ajar betul. Dan dikepung, nggak berani ngelawan. Mereka mau ambil dari mereka dewek, pakai keputusan Sa'ad. Nah, ini keputusan Sa'ad. Kurang lebih 500 atau 600
orang yang dipenggal pada saat itu, Yahudi. Jadi 1000 itu dari 7 tahun masa jihad Nabi, 27 jumlah peperangan Nabi, yang terbunuh 1000 itu 600-nya dari Bani Quraidah ini. Berarti 400-nya dibagi 26. Kan tadi 27. Bani Quraidah 600. 400-nya dibagi 26. Itu. Karena memang Nabi bukan mau pertumpahan darah. Nabi itu jihad. Kenapa jihad itu dinamakan rahmat? Nabi diutus rahmat. Tapi Nabi ada jihad. Mana? Rahmat kan kasih sayang. Jihad. Ini tidak sinkron. Nama Nabi Muhammad Nabiyur Rahmah. Kan gitu. Nabiyur Rahmah. Wasyafaqah. Warra'fah. Nabi yang sayang. Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Tapi di tempat lain, nama Nabi Muhammad Nabiyul Malahim. Nabi yang perang. Nabi yang suka jihad. Gimana kita untuk menyingkronkan, untuk menggabungkan dua nama ini? Itu semua sinkron, kata ulama. Nabi Al-Malahim, Nabi suka jihad, suka perang. Perangnya Nabi pun itu jenis bentuk dari rahmat Nabi besar Muhammad SAW. Kalau Nabi tidak mau perang, maka musyrikin Mekah akan dikirim azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tolak, ya Allah jangan pakai azab. Lihat cerita nabi-nabi yang dulu. Nabi-nabi yang kata jihad, atau jarang nabi yang ada jihad, ya kan? Nabi Nuh tidak melawan. 950 tahun berdakwah tidak melawan, tapi sekali yang melawan, angin dari pucuk, banyu dari pucuk, banyu dari bawah. Hujan dah Allah berhentikan, banyu dari bawah ngeluap. Habis mereka, tufan. Badai sedunia, mati kan. Lihat Nabi Hud, dah ngelawan. Dakwanya, dicaci, diam. Tapi sekali ini, ya, teriakan malaikat Jibril sehingga mereka semua mati. Lihat Nabi Lut, tidak ngelawan. Ketika sudah waktunya, Allah angkat kota yang di situ Nabi Lut tinggal, diangkat sama Allah ke langit, dibalik, habis itu dihujani dengan batu. Ini LGBT nih, yang suka sama jenis ini ada. Wamahi minadh dhalimina biba'id, kata Allah. Al-Habib Salim, kita pernah dengar tafsir dari Habib Salim Asy-Syatili. Kata Habib Salim, apa setelah Allah menyebutkan cerita Nabi Lut dan azab untuk kaum Nabi Lut yang suka sesama jenis, dengan bahasa LGBT sekarang ini, itu Allah tutup wamahi minadh dhalimina biba'id. Kata Allah, dan hukuman ini tidak jauh, tidak mustahil akan aku ulang untuk umat-umat yang zalim, yang mengikuti kelakuan seperti kelakuan kaum Nabi Lut. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, apa hukuman untuk orang yang suka sesama jenis? Hukumannya dilempar dari bangunan yang paling tinggi. Sebagian ulama mengatakan begitu. Kalau ketangkep kejadian ada yang berhubungan sesama jenis, seperti Nabi Lut, kaum Nabi Lut itu, seperti kaum Nabi Lut, hukumannya sebagian ulama mengatakan bukan dibunuh biasa, bukan, dilempar dari bangunan yang paling atas, paling tinggi, dilempar ke bawah. Karena gambarannya sama seperti umat Nabi Lut. Jadi habis mereka. Tapi Nabi Muhammad menolak itu. Jangan ya Allah. Apa janji Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan Allah mengazab mereka selagi engkau masih berada, selagi engkau bersama mereka, wahai Muhammad. Jadi azab itu ditunda sama Allah, cuman diganti sama Nabi dengan jihad untuk menakuti mereka, untuk menekan mereka, untuk memaksa mereka terpojok sehingga mereka mau tidak mau masuk Islam atau bernaung di bawah naungan Islam. Kita pernah sebutkan hikmahnya. Kenapa Nabi mau mereka bernaung di bawah naungan Islam? Tidak apa-apa, tidak masuk Islam, tapi bayar pajak, bernaung di bawah naungan Islam. Karena ketika satu kabilah, satu kota bernaung di bawah naungan Islam, akan bercampur mereka dengan umat Muslim. Di situ mereka akan melihat akhlak umat Muslim, akan melihat bagaimana adab, akhirnya tertarik. Itu taktik Nabi. Sudah ada galak juga, nah ini kebangetan berarti. Suruh paksa dada galak, terus kemudian dilembuti, bayar pajak setiap tahun juga tidak mau. Ini berarti pilihan ketiga, baru perang. Perang pun tadi cuman 400 di 26 peperangan.
400 musyrik atau kafir yang terbunuh. Di 26 peperangan. Bukan ratusan ribu yang dibunuh, tidak. Karena Nabi kita tidak suka pertumpahan darah. Yang Nabi maukan umat ini kalau bisa. Allah katakan di Quran, engkau itu wahai Muhammad ingin mereka tuh semuanya iman, ingin mereka semuanya Islam. La'allaka bakhirun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kau itu, Allah tahu Nabi itu sakit hatinya, atau bukan sakit, artinya pengen semua umat ini masuk Islam. Itu keinginan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kurang lebih muqaddimah pembukaan untuk qasidah ke-8, yaitu tentang jihad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bait syairnya kita akan kaji di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan taufik hidayah, diberikan sehat afiat untuk selalu mengikuti jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk selalu memperdalam ikatan kita kepada Nabi. Kita lupa sama Nabi, sering kita ni harus minta maaf sama Nabi. Kita banyak lupa sama Nabi. Di rumah kita sibuk dengan bini kita, sibuk dengan anak kita, sibuk dengan dunia kita. Paling tidak di majlis ini, alhamdulillah, 1 jam kita ingat dengan Nabi Muhammad. Dari tadi kita tak mikiri bini kita, hilang bini kita, hilang anak kita, hilang pasar, hilang duit, hilang apa? Yang datang siapa? Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan 1 jam ini kafarah, 1 jam ini menjadi penebus untuk waktu yang kita lalaikan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.